Wanita boleh punya jabatan tinggi, punya penghasilan sendiri, tapi ketika sudah married dan jadi istri, posisi suami sebagai leader tetap harus dihormati. Bahkan kalau suatu hari penghasilan suamimu lebih rendah dari gajimu, jangan sampai itu bikin kamu kehilangan rasa hormat kepadanya. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang gajinya lebih gede, tapi ya yang saling ngerti peran dan tanggung jawab sesuai posisinya. Jangan sampai udah punya penghasilan sendiri, kamu merasa bisa nentuin semuanya sendiri. Setelah menikah, keputusan tetap perlu dibicarakan sama suami. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Suami istri saling meninggikan egonya. Akhirnya, rumah sendiri terasa seperti medan perang. Coba ngobrol dulu. Mungkin ada alasan yang belum kamu tahu. Karena dalam rumah tangga, ego sering bikin masalah kecil jadi panjang. Rumah tangga nggak hancur karena kurang cinta, tapi karena ego terus dipertahanin. Lama-lama, hubungan pun kehilangan tempat untuk bertahan. Dunia ini semakin gelap. Tanda-tanda akhir zaman satu persatu mulai muncul. Orang jujur dianggap gila, yang berdusta malah dipercaya. Kemaksiatan dianggap hiburan. Masjid sepi, tapi tempat kemaksiatan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Kita sudah di mana sekarang? Apakah sudah masanya kembali dan bertaubat sebelum terlambat, sebelum pintu itu tertutup? Pernah nggak lagi marahan sama suami, terus kamu memilih diem, nggak ngajak ngomong, bahkan sengaja nggak masak, karena berharap kali ini dia yang minta maaf. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Suamimu pergi. Kamu pikir dia memilih meninggalkan pertengkaran itu. Ternyata dia pulang, membawa makanan, bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena dia memilih membuka pintu perdamaian lebih dulu. Bunda, kalau pernah mengalami momen seperti itu, jangan anggap biasa. Bisa jadi, itulah cara suamimu sedang menundukkan egonya. Gak semua laki-laki yang memilih diam berarti kalah. Kadang dia cuma berpikir, kalau aku ikut marah, siapa yang akan memulai perdamaian di rumah ini? Bunda, jangan biarkan dia terus mengalah sendirian. Karena cinta akan tetap utuh saat suami dan istri sama-sama memilih untuk saling mengalah. Pernah merasa sendiri setelah semuanya selesai? Tenang, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang belajar berdiri lagi setelah bertahan terlalu lama. Kamu kuat. Bukan karena tidak pernah sakit, tapi karena tetap berjalan meski hati lelah, tetap tersenyum meski dunia tidak selalu berpihak. Pelan saja, bahagiakan dirimu dulu, karena kamu pantas dicintai dengan tulus, tanpa luka yang sama, tanpa harus kehilangan dirimu lagi. Jarang orang yang tahu nih. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Ayat ini diulang 31 kali di dalam Al-Quran. Karena apa? Nomor 1, karena banyak manusia dan jin yang kufur kepada nikmatnya Allah. Nomor 2, untuk menembus hatinya orang yang keras karena tak mau mensyukuri nikmat. Nomor 3, sebagai pengingat bahwa betapa luasnya dan besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudahkah kita bersyukur hari ini? Buat kalian yang bersedia nulis komentar dan bagikan video ini, semoga rezekinya melimpah, terkabul segala hajatnya, dan menjadi manusia yang beruntung fi dinni wa dunya wal akhirah.